Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa kembali di tema 9 subtema 1 pembelajaran 1 halaman 1 sama dengan 13, dan ini adalah panduan bagi orang tua siswa dimanapun Anda dan Bunda berada, khusus orang tua peserta didik kelas 6. Materi diambil dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Anda dan Bunda tak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan, mari kita patuhi protokol kesehatan. Kemudian silakan Anda berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing dalam hati masing-masing. Dan setelah itu, ini dia tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita, bahwa setelah membaca teks, anak kita dapat mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 5. Kemudian di awal halaman dibuka oleh dua buah gambar. Anak-anak kita ditugaskan untuk mengamatinya. Perhatikan kedua gambar berikut. Nah, gambar ini dan ini. Kemudian apakah yang dapat kamu katakan tentang kedua gambar tersebut? Apakah yang membedakan keduanya? Benda langit apa ya saja yang kamu lihat? Apakah kamu pernah melihatnya secara langsung? Nah, ini. Jadi tuliskan apa perbedaannya, ya. Ini perbedaannya di antaranya adalah gambar 1 ini adalah gambar ketika malam hari, ini ketika siang hari. Kemudian benda apa saja yang dilihat ketika malam hari? Ada bintang bertebaran di langit. Kemudian kalau siang hari ada matahari bersinar dengan terangnya, ada awan putih yang berarak dan lain-lain. Sesuaikan dengan hasil pengamatan anak kita, kemudian disesuaikan dengan gambar kedua-dua ini. Kemudian selanjutnya di kolom ayo berdiskusi bersama dengan teman sebangkunya, anak kita mendiskusikan tentang nama benda-benda langit, ya. Ini, nah ini matahari, setelah matahari apa dan lain sebagainya. Ini planet terjauhnya apa, planet terdekatannya, bumi berada di posisi berapa atau setelah planet apa, ya. Ini, jadi kita lihat setelah tayangan ini apa saja nama-nama dari planet ini, ya. Nah, kemudian ada sebuah percakapan tentang benda-benda langit. Tulislah hal yang ingin lebih kamu ketahui tentang benda-benda langit di buku tulismu. Sekarang mari kita simak percakapan Lani dan Siti. Kata Lani, wah menarik sekali ya mengetahui tentang benda-benda langit di alam semesta. Banyak hal tentang alam semesta yang belum saya ketahui, Siti. Nah, Siti menjawab, benar Lani, tempat kita tinggal di bumi ini contohnya. Bumi hanya sebagian kecil dari benda-benda langit yang ada di alam semesta. Nah, para ahli astronomi masih terus mempelajari banyak hal tentang alam semesta. Nah, itu percakapan Lani dan Siti. Kemudian baca artikel berikutnya tentang ini, kemudian tentang benda-benda langit. Kemudian ini adalah gambar sistem tata suryanya. Nanti kita anak-anak ditugaskan untuk menggambar sistem tata surya dan memberi nama planet-planetnya, mulai dari planet terdekat hingga dengan planet terjauh ini. Apa saja namanya nanti ada di kolom berikutnya, ya. Kemudian di kolom ayo mencoba, nah ini anak-anak kita ditugaskan untuk bermain peran, ya. Bermain peran apa saja itu, nah dibaca, kemudian dilaksanakan oleh anak-anak kita. Nah, alat dan bahannya ini ada kertas, ada karton, ada spidol, langkah kegiatannya. Nah, perhatikan dengan seksama gambar sistem tata surya yang tadi, ya. Kemudian namailah, nah di sini namailah setiap planet yang terdapat dalam tata surya secara berurutan. Nah, seperti ini urutannya. Jadi planet yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius, disusul dengan Venus, disusul dengan Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan ini adalah planet terjauh dari matahari. Jadi ada 8 planet. Ya, nah itu. Kemudian membuat kelompok ini masih bermain peran, lakukan sesuai dengan tugasnya. Kemudian nah ini laporan kegiatannya. Judul kegiatannya adalah mengenal tata surya dari yang langkah tadi, bermain peran. Kemudian tujuan pengamatannya apa? Mengetahui dan mengenal sistem tata surya dan cara kerja anggota sistem tata surya serta ciri khusus masing-masing planet. Metodenya apa? Bisa dengan membaca, bisa dengan diskusi dengan teman. Hasil pengamatannya bahwa sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas. Planet yang terdekat dengan matahari
adalah Merkurius, terlihat dari bumi sesaat setelah matahari terbenam, dan seterusnya sebutkan di sini. Kemudian seorang Merkurius, Venus bahas di sini, Mars, bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan yang terakhir itu. Kemudian kesimpulannya, karakteristik setiap planet dalam sistem tata surya berbeda-beda. Nah, masing-masing mempunyai ciri khas sendiri. Kemudian ada planet yang mirip dengan bumi, yaitu Mars. Nah, itu ya. Nomor 7, urutkan nama planetnya. Ini yang tadi sudah tinggal copy paste ke sini atau tinggal dibaca dari slide-slide sebelumnya. Ada Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, planet yang ke-8. Kemudian berdasarkan tabel di atas, jawab pertanyaan berikut. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Jawabannya adalah Merkurius. Apakah nama planet terletak paling jauh? Tadi disebutkan adalah Neptunus. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Yaitu Merkurius. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Jawabannya adalah Jupiter. Kemudian apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Nah, jawabannya adalah Merkurius. Kenapa Merkurius? Karena letak Merkurius paling dekat dengan matahari, sehingga waktu yang diperlukannya untuk mengelilingi matahari menjadi paling cepat. Kemudian apakah nama planet yang mengalami revolusi paling lama? Tadi paling cepat, paling lama, yaitu planet terjauh, yaitu Neptunus. Karena apa? Karena letak Neptunus paling jauh dari matahari, sehingga jarak yang ditempuh Neptunus untuk melakukan satu kali putaran mengelilingi matahari menjadi lebih lama dari planet lain. Nah, itu ya. Ayo berdiskusi. Di sini adalah anak kita ditugaskan untuk menuliskan pertanyaan tentang tata surya dari bermain peran tersebut. Apa saja bebas sesuai dengan keinginan tahuan anak kita untuk mengetahui sistem tata surya. Misalnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem tata surya? Nah, kenapa di bumi ada kehidupan? Kenapa, dan lain sebagainya. Tulis di sini. Kemudian kumpulkan pertanyaannya, ya ini tinggal ikuti perintahnya. Dan ini berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan beberapa hal baru yang menarik ini tentang kosakata dari bahasan-bahasan sebelumnya. Fakta menariknya bahwa masing-masing planet memiliki ciri khusus, bahwa ada planet yang mirip dengan bumi, yaitu planet Mars, dan seterusnya. Kosakatanya misalkan di bacaan sebelumnya menemukan sistem. Apa sih sistem? Adalah susunan yang teratur. Misalkan ini dicari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada tata surya dan lain sebagainya ya. Nah, tulis di sini kosakata baku yang ditemukan. Pertanyaanku hari ini juga bebas ya. Misalnya, kenapa di bumi ada kehidupan dan lain sebagainya, sesuai dengan keingintahuan anak untuk dipertanyakan, tulis di sini. Nah, kemudian ayo mengamati ya, ini perintahnya ikuti dan lain sebagainya. Tahukah kamu cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi? Nah, karangan fiksi itu apa? Adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Ada tokoh, watak, alur, dan latar belakang yang dalam karangan merupakan hasil olah pikir dan kreativitas Bapak Ibu pengarangnya. Maukah kalian menjadi seorang pengarang? Nah, baca agar kalian mempunyai referensi untuk menjadi seorang penulis. Contoh di sini, barisan yang menyenangkan karya Amanda Naila. Baca dengan baik dan benar bahwa pikiran Amanda Naila ini, karena nanti di akhir ada isian yang harus dibaca oleh anak-anak kita, yaitu, nah ini apa judul cerita fiksinya? Adalah barisan yang menyenangkan. Penulisnya siapa? Amanda Naila. Nah, di sini sifat dari tokoh utama dari bacaan tadi: cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, religius. Tindakan yang dilakukan memikirkan secara mendalam informasi apapun yang didapatnya. Gambarnya ini ya, ada di bacaan barisan yang pendapatmu tentang tokoh utama, tentang ini nih ya, tokoh utama yang ada dalam bacaan barisan yang menyenangkan, diambil dari sifat dari tokoh utama, ke sini diuraikan di sini. Dia seorang gadis yang cerdas, rasa ingin tahunya tinggi, dan religius ya.
Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut tentang buah pikiran pengarangnya, yaitu Amanda Naila, kemudian ditokohkan pada seorang anak gadis yang namanya Tiara. Tentang apa? Tentang orbit planet-planet. Siapa tokoh utamanya? Yaitu Tiara. Siapa tokoh tambahan? Ada ayah, ada ibu. Di manakah peristiwanya? Halaman rumah belakang Tiara. Nah, gambarkan tokoh utama dan latarnya di sini. Nih ya, tokoh utamanya tinggal menyalin, kalian gambar sesuai gambar ilustrasi yang ada di bacaan tadi, tempel di sini. Kemudian tempatnya, latarnya itu di halaman belakang rumah Tiara. Kalian gambar halaman belakang rumah di sini ya. Kemudian setelah mendengarkan presentasi teman-temanmu, nah ini hasil pengamatan di presentasi. Kalau nanti tatap muka atau sekarang juga presentasi bisa di grup online. Apakah kamu dan temanmu memiliki gambaran yang serupa? Nah, kalau sama jawab ya, kalau tidak jawab tidak. Kalau sama, apa kesamaannya? Misalkan ya, sama. Kesamaannya dalam ciri fisik serta latar cerita. Bagian mana ya saja yang berbeda disebutkan di sini jika ada bagian yang berbeda dari hasil presentasi dengan teman-temannya. Apakah yang terjadi di dalam cerita tersebut jika tidak ada tokoh utama? Tentu alur ceritanya menjadi tidak seru, misalnya tidak menarik dan lain sebagainya karena tidak ada yang ditokohkan. Apakah fungsi tokoh utama dalam cerita fiksi? Nah, ini adalah fungsi adanya tokoh utama dalam alur cerita apapun, bahwa tokoh utama membangun karakter cerita itu lebih hidup dan lebih menarik, dan alasan lain tulis di sini ya. Nah, terakhir ayo renungkan dan komunikasikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Jika kurang paham dan kurang mengerti mengenai anak-anak kita, mengenai hasil jawaban anak kita, mari komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.